guys, selamat datang di podcast Trizon. Sekarang kalian lagi bersama Arsyad. Nah, gue sebagai host di sini bakal ngebahas topik yang lagi rame di Twitter. Jadi topiknya itu persoalan pengaruh bahasa asing terhadap bahasa ibu kita. Yang menjadi pertanyaan besarnya, dalam aspek apa saja sih bahasa ibu kita terpengaruh? Apakah itu di kosakata, cara kita ngomong, identitas budaya, atau bahkan sampai ke pola pikir? Nah, di sini juga udah ada teman-teman gua, ada Kaira, Raisya, dan Ica. Halo teman-teman. Halo. Oke, coba kalian lihat ke belakang. Nah, gua udah sempat nge-save nih satu tweet yang ngebahas tentang pertanyaannya si akun Jini 05 ini. Guys, tahu nggak sih di Twitter tuh lagi viral tentang campurin bahasa asing sama bahasa ibu? Oh ya? Iya. Kalau menurut aku nih guys, campurin bahasa ibu sama bahasa asing tuh adalah hal yang wajar sih, karena dari aspek kosakata juga kan banyak juga istilah bahasa asing, terutama dalam bahasa Inggris kayak contohnya itu self love, terus juga overthinking gitu. Nah, kata-kata itu tuh justru ngebantu kita nyampain makna yang lebih spesifik gitu ya. Terus selain itu juga karena emang sekarang tuh zaman udah berkembang gitu, zaman juga nuntut bahasa buat berkembang gitu. Jadi bahasa kan bukan sesuatu yang kaku, tapi bahasa itu kan sesuatu yang dinamis gitu. Jadi selalu beradaptasi lah sama perkembangan zaman juga gitu. Jadi kalau misalnya kita campurin bahasa ibu sama bahasa asing tuh menurut aku ya oke-oke aja gitu. Bukan berarti ngerusak bahasa ibu kayak gitu guys. Betul. Aku juga setuju sih Nay sama kamu. Kayak sekarang tuh kan generasi muda hidup di lingkungan yang super expose sama budaya global. Terus kayak apalagi lewat banyak orang tuh pakai media sosial kan. Kayak terus pendidikan sama teknologi tuh sangat-sangat blend untuk sekarang. Jadi wajar banget gak sih kalau misalnya kita campur-campur bahasa. Udah jadi kayak ngobrol sehari-hari aja. Terus kayak dari segi banyak komunikasi nih kita lihat kayak pakai bahasa campuran kan udah jadi obrolan biasa santai, kayak lebih ekspresif kan, kadang malah lebih gampang dipahami sama tergantung situasi dan orangnya. Bahkan di kondisi tertentu pakai bahasa asing justru bikin maksud kita tuh lebih jelas gitu. Kalau aku sih setuju banget sama kamu Nay. Nah, gue juga setuju sama Naisha sama Intan, karena kan banyak yang beranggapan kalau mencampur bahasa itu bisa menghilangkan identitas suatu budaya. Tapi menurut gue identitas budaya itu nggak cuma ditentuin sama bahasanya aja, tapi juga dari nilai, sikap, dan cara kita memaknai budaya tersebut. Jadi selama kita tetap memahami dan juga menghargai bahasa ibu kita, penggunaan bahasa asing sebagai pelengkap itu justru bisa memperkaya cara kita berkomunikasi tanpa harus kehilangan dari diri kita. Terus dengan mencampurkan bahasa ibu dengan bahasa asing itu sebenarnya bukan ancaman, tapi itu justru sebagai peluang untuk berkembang di era globalisasi. Tapi ya guys, menurut gua bahasa ibu itu memang bisa terpengaruh oleh dominasi bahasa asing. Nah, tapi pengaruh ini tuh balik lagi ke kita sebagai pengguna bahasa, apakah kita akan tetap memiliki rasa kebanggaan itu sendiri ataukah akan hilang. Nah, kalau menurut yang gua baca, pengaruh ini tuh tidak selalu negatif ataupun positif guys. Dalam aspek kosakata juga, bahasa asing itu sering nambahin kosakata baru kan. Terus juga kita sering ngegunain kok kayak misal deadline atau kayak biasa aku pakai halo guys gitu kan. Aku nggak pakai halo teman-teman tapi halo guys gitu. Jadi kayak untuk untuk kita lebih saling akrab aja gitu. Maybe feel-nya untuk seperti itu. Kalau misalnya menurut gue ya guys, soalnya kalau gue tuh kan open minded banget ya. Jadi ngelihatnya tuh secara netral untuk masalah yang kayak gini tuh gue tuh ngelihat dari dua sisi. Untuk yang sisi yang pertama itu dari sisi pro-nya dulu, karena kalau misalnya dari sisi pro-nya pola berpikir dari seseorang tuh terhadap bahasa tuh nggak sepenuhnya benar gitu, karena ada menurut teori hipotesis Sapir-Whorf yang dimana cara berpikir manusia tuh nggak absolut ditentukan dari bahasa gitu. Bisa juga manusia itu nggak berpikir saat mengeluarkan kata-kata, tetapi saat memvisualisasikan sesuatu juga bisa gitu, nggak usah harus memakai kata-kata. Untuk yang kedua ada globalisasi juga, kan ini tuh bahasa ibu yang ini tuh ada bahasa asing ke sini, itu tuh dipengaruhi oleh globalisasi, yang dimana dari banyaknya bahasa asing yang masuk itu bisa melatih kayak banyaknya bahasa yang kita punya gitu guys. Jadi ya kayak ada translator yang dimana kan itu juga bisa dijadikan pekerjaan pada zaman sekarang.
Untuk di posisi kontranya ya memang gitu banyak bahasa asing yang digunakan sebagai istilah-istilah lah untuk penjelasan di bidang teknologi gitu. Jadi ya ada pro kontranya lah, plus minusnya gimana kita mau filternya gitu. Tapi menurut aku nih ya guys ya, bahasa ibu tuh pasti bakal kepengaruh banget gak sih sama bahasa asing. Tapi nggak banget sih, tapi kayak yang kosakata itu tuh pasti bakal yang dapat bahasa campur-campur gitu. Entah kita dapat bahasa asing dari Inggris atau Jepang atau apapun itu. Terus juga kayak kebiasaan berkomunikasi kita juga pasti bakal kepengaruh sama bahasa asing. Terus juga yang paling kepengaruh juga pasti pola pikir kita. Kayak kalau misalnya kita dari kampung nih pasti bakal kepengaruh sama pikirannya orang-orang di kota. Tapi menurut aku yang gak bakal terpengaruh tuh logat, karena logat orang-orang itu gak bakal bisa dirubah sama apapun itu. Oke, kita langsung aja ya. Nah, kalau menurut Raisya, kalau kita lihat dari video yang viral tadi, banyak yang bilang kosakata kita itu paling pertama kena dampaknya. Gimana menurut kamu? Kalau dari aku setuju banget sih Syad, karena dari aspek kosakata banyak banget istilah asing, terutama bahasa Inggris yang kita pakai karena memang belum ada padanan kata yang pas di bahasa ibu kita. Contohnya kayak decline atau overthinking. Penggunaan kata ini sebenarnya bikin kita lebih spesifik dan efisien dalam menyampaikan maksud. Jadi bahasanya jadi dinamis dan selalu beradaptasi dengan kebutuhan kita sekarang. Tapi itu bukannya malah bikin merusak atau menghilangin bahasa kita. Nah, bagaimana kalau pendapat dari Ica? Kalau menurut aku ya, dari sisi kontra, masuknya bahasa asing ke bahasa ibu, contohnya kita sering pakai kata update, download, itu tuh sering kita pakai karena kita menganggapnya biasa aja, karena kita sering pakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebutnya itu masih wajar-wajar aja, malah disebutnya kayak pengayaan bahasa. Menarik nih. Jadi kalau di level kata masih aman lah ya. Kalau dari kebiasaan berkomunikasi, bagaimana menurut Kaira? Katanya anak muda zaman sekarang komunikasinya udah beda banget. Nah, betul banget Arsyad. Yang terjadi itu justru adaptasi dan koeksistensi. Bahasa ibu kita bakal tetap kuat karena didukung oleh budaya dan penggunaan kita sehari-hari. Tapi perlu diingat juga kayak dengan cara kita berkomunikasi bahasa asing tapi masih melekat juga dengan budaya lokal, contohnya seperti sopan santun, ngomong ke yang lebih tua. Nah itu gak bakal gampang hilang juga karena kita ngomong bahasa asing, jadi masih ada budaya khas lokalnya. Oke, terakhir nih soal pola pikir. Apakah bahasa asing itu benar-benar mengubah cara kita berpikir? Gimana menurut kalian? Ada sih pengaruhnya, tapi nggak absolut. Memang bahasa itu memengaruhi cara kita berpikir, tapi penelitian modern itu menunjukkan kalau manusia tetap bisa berpikir di luar struktur bahasa tertentu. Bahkan nih orang yang bilingual itu tidak akan kehilangan cara berpikir asli mereka gitu. Wah, pembahasannya dalam banget ya ini. Jadi kesimpulannya itu dominasi bahasa asing ini bukan berarti mengancam bahasa ibu kita ya. Iya betul banget Arsyad, generasi sekarang itu kan terpapar budayanya lewat media sosial dan juga teknologi ya. Jadi komunikasi bahasa campurannya itu kayak lebih ngerasa lebih santai dan juga bisa berekspresi gitu loh. Nah bahkan ini tuh bisa ngalahin fleksibilitas kognitif kita yang mana melihat sesuatu itu bisa dari perspektif budaya yang berbeda-beda gitu. Wah, mantul. Jadi jangan takut buat belajar bahasa asing. Tapi jangan lupa juga buat tetap cinta dan pakai bahasa ibu kita. Oke, terima kasih Kaira, Ica, dan Raisa sudah mampir di podcast hari ini. Oke guys, see you in another podcast free zone. Bye-bye. Dolphins can swim.